Wah, teman-teman kembali lagi nih sama aku Christine Cita Lauli dari Prodi D4LM Universitas Pelita Harapan. Teman-teman, kali ini aku akan ngejelasin tentang materi ginjal. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Apa aja sih yang ingin dibahas yaitu tentang pengertian ginjal, fungsi ginjal, anatomi kasar ginjal, struktur internal ginjal, suplai darah, pembentukan urin, konsep clearance, konsentrasi urin, dan mekanisme pengenceran. Apa sih itu ginjal? Merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Fungsi ginjal yang pertama yaitu ada pengeluaran sel sisa organik, merupakan ginjal mengekskresikan urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan harmonin. Yang kedua ada pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ginjal mengekskresikan ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Yang ketiga ada pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal mengendalikan ekskresi ion hidrogen, bikarbonat, amonium, serta memproduksi urin asam atau basa bergantung pada kebutuhan tubuh. Yang keempat ada pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal melepas eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Yang kelima ada pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah dan juga memproduksi enzim renin. Renin adalah komponen penting dalam mekanisme renin, angiostensin, aldosteron yang meningkatkan tekanan darah dan retensi air. Yang keenam ada pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ginjal melalui ekskresi glukosa dan asam amino berlebih bertanggung jawab atas konsentrasi nutrien dalam darah. Yang ketujuh ada pengeluaran zat beracun, yaitu ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, atau zat kimia asing lain dari tubuh. Anatomi kasar ginjal yang pertama itu ada tampilan. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12, cm. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Kedua, lokasi. Ginjal terletak di area yang tinggi yaitu pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini merupakan organ retroperitoneal yang terletak di antara otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Yang B, ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada ahti pada sisi kanan. Yang ketiga, jaringan ikat pembungkus. Setiap ginjal diselubungi 3 lapisan jaringan ikat. Yang pertama itu ada fasia, renal, dan pembungkus terluar. Pembungkus ini melumpuhkan ginjal pada struktur di sekitarnya dan mempertahankan posisi organ. Yang B, lemak perineal adalah jaringan adiposa yang terbungkus fasia ginjal. Jaringan ini membantali ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. C. Kapsul fibrosa atau ginjal adalah membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dengan mudah dilepas. Struktur internal ginjal yang pertama hilus atau hitum adalah tingkat kecengkungan tepi medial ginjal. Yang kedua ada sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perekatan untuk jalan masuk dan keluar uretra, vena dan arteri renalis, saraf dan limfatik. Yang ketiga ada pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal uretra. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 kaliks mayor, yaitu rongga mencapai glandular bagian penghasil urin pada ginjal. Setiap kaliks mayor bercabang menjadi beberapa 8-8 kaliks minor. Yang keempat ada parenkrim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi medula dan konteks luar. Medula terdiri dari masa-masa triangular yang disebut piramida ginjal. Ujung yang sempit dari setiap piramida papila masuk dengan pas dalam kaliks minor dan ditembus mulut ductus pengumpul urin. Yang B, korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Korteks terletak di antara piramida-piramida medula yang bersebelahan untuk membentuk kolumna ginjal yang terdiri dari tubulus-tubulus pengumpul yang mengalir ke dalam ductus pengumpul. Yang kelima ada ginjal terbagi-bagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan dan jaringan korteks yang melapisinya. Struktur nefron, satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron memiliki satu komponen vaskular, kapiler, dan satu komponen tubular.
Kedua ada glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut dengan kapsul Broman. Glomerulus dan kapsul Broman bersama-sama membentuk sebuah korpus kes ginjal. Lapisan visceral kapsul Broman adalah lapisan internal epitelium. Sel-sel lapisan visceral dimodifikasi menjadi podosit atau sel seperti kaki, yaitu sel-sel epitel khusus di sekitar kapiler glomerular. Yang pertama, setiap sel podosit melekat pada permukaan luar kapiler glomerular melalui beberapa prosesus primer panjang yang mengandung prosesus sekunder yang disebut prosesus kaki atau pedikel, kaki kecil. Yang kedua, ada pedikal beridentifikasi saling mengunci dengan prosesus yang sama dan podosit tetangga. Ruang sempit antar pedikal-pedikal yang berintegrasi disebut dengan filtrarion, yang sama-sama podosit tetangga. Ruang sempit antar pedikal-pedikal beridentifikasi disebut filtrarion slit pori-pori celah, yang lebarnya sekitar 25 nanometer. Setiap pori dibagi selapis membran tipis yang memungkinkan aliran beberapa molekul dan menahan aliran molekul lainnya. Ketiga, ada barier filtrasi glomerular, adalah barier jaringan yang memisahkan darah kapiler glomerular dari ruang dalam kapsul Broman. Barier ini terdiri dari endotelium kapiler, membran dasar, laminasi basilis kapiler, dan vitrotin slit. Yang B, lapisan paratial kapsul Broman membentuk tepi terular korpuskel ginjal. Yang pertama, pada kutub vaskular korpuskel ginjal, arterio aferan masuk ke dalam glomerulus dan arteriol efferent keluar dari glomerulus. Yang kedua, pada kutub urinarius korpuskel ginjal, glomerulus memfiltrasi aliran yang masuk ke tubulus kontranus proksimal. 3. Tubulus korpus proksimal panjangnya mencapai 15 nanometer dan sangat berliku. Pada permukaan yang menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epiteliul kuboid yang kaya akan mikrofilus Bruce Fodder dan memperluas area permukaan lumen. Yang keempat ada ansehele tubulus corpus proximal mengarah ke tungkai descendant sase henle yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam, lekukan, dan membalik ke atas membentuk tungkai ascendens henle. Nefron kontraks terletak di bagian terluar kontraks. Nefron ini memiliki lekukan pendek yang memanjang ke sepertiga bagian atas medula. Yang B, nefron juxtamedular terletak di dekat medula. Nefron ini memiliki lekukan panjang yang menjular ke dalam piramida medula. 5. Tubulus tortus distal juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 nanometer dan membentuk segmen terakhir nefron. Di sepanjang jalurnya, tubulus ini bersentuhan dengan dinding arteriol aferan. Bagian tubulus yang bersentuhan dengan arteriol mengandung sel termodifikasi yang disebut masula densa. Makula densa berfungsi sebagai suatu kemoreseptor dan distimulasi oleh penurunan ion natrium. Yang B, dinding arteria afferent yang bersebelahan dengan makula densa mengandung sel-sel otot polos termodifikasi yang disebut dengan sel juxtaglomerular. Sel ini didestimulasi melalui penurunan tekanan darah untuk memproduksi renin. C, medula densa, sel juxtaglomerular dan mesenchymu saling bekerja sama untuk membentuk apparatus juxtaglomerular yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Yang keenam ada tubulus ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus korteks distal. Tubulus pengumpul membentuk ductus pengumpul besar yang lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar yang mengalirkan urin ke kaliks minor. Kaliks minor bermuara ke dalam pelvis ginjal melalui kaliks mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke uretra yang mengarah ke kantung kemih. Arteri renalis adalah percabangan aorta abdomen yang menyuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilis melalui cabang arterior dan posterior. Kedua cabang arterior dan posterior arteri renalis membentuk arteri-arteri interlobularis yang mengalir di antara piramida-piramida ginjal. Ketiga ada arteri arcuata yang berasal dari arteri intralobaris pada area pertemuan antara korteks dan medula. Yang keempat, arteri interlobularis merupakan percabangan arteri arcuata di sudut kanan dan dilewati korteks.
Kelima, ada arteri aferan berasal dari arteri interlobularis. Salah satu arteriol efferent membentuk sekitar 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Yang keenam, ada arteri efferent meninggalkan setiap glomerulus dan membentuk jaring-jaring kapiler lain. Kapiler peritubular yang mengelilingi tubulus kontraks distal dan proksimal untuk memberi nutrien pada tubulus tersebut dengan mengeluarkan zat-zat yang direabsorbasi. Yang A. Arteriol efferent dari glomerulus nephron cortex memasuki jaring-jaring kapiler pertubular yang mengelilingi tubulus cortotus distal dan proksimal pada nephron tersebut. B. Arteriol efferent dari glomerulus pada nephron juxta. Glomerulus memiliki perpanjangan pembuluh kapiler panjang yang lurus disebut dengan vasa recta yang berdesenden ke dalam piramida medula. Lekukan Vasa recta membentuk lengkungan jepit yang melewati ansa Henle. Lengkungan ini memungkinkan terjadinya pertukaran antara ansa Henle dan kapiler serta memegang peranan dalam konsentrasi urin. Yang ketujuh, kapiler peritubular mengalir ke dalam vena cortex yang memungkinkan menyatu dan membentuk vena introbularis. Yang kedelapan, ada vena aquarta menerima darah dari vena introbularis. Vena aquila bermuara ke dalam vena interlobularis yang bergantung untuk bermuara ke dalam vena renalis. Pembentukan urin. Ginjal memproduksi urin yang mengandung sisa metabolik dan mengatur komposisi cairan tubuh melalui 3 proses utama, yaitu ada filtrasi glomerulus. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada mekanisme filtrasi glomerular. Glomerular filtration rate atau GFR. Yang keempat ada faktor pengaruh GPR, itu ada tekanan filtrasi efektif. Yang kedua itu ada autoregulasi ginjal. Di samping dari mekanisme itu, autoregulasi ini meningkatkan tekanan arteri dapat sedikit meningkatkan GFR karena begitu banyak filtrasi glomerular yang dihasilkan sehari-hari. Perubahan terkecil pun dapat meningkatkan haluan urin. Yang C ada stimulasi simpatis, ada yang D itu obstruksi aliran urinaria, yang E itu ada kelaparan atau diet sangat rendah protein atau penyakit hati. F itu ada berbagai penyakit ginjal. Kelima ada komposisi filtrat glomerula. Yang B, reabsorbasi tubulus, sebagian besar filtrat 99% secara selektif direabsorbasi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif, gradien kimia atau listrik, transfer aktif terhadap gradien tersebut atau difusi terfasilitasi. Sekitar 85% natrium klorida dan air serta semua glukosa dan asam amino pada filtrat glomerulus diabsorbasi dalam tubulus cortotus proksimal, walaupun reabsorbasi berlangsung pada semua nefron. Yang pertama itu ada reabsorbasi ion natrium. Yang kedua ada reabsorbasi ion klor dan ion negatif lain. Yang ketiga ada reabsorpsi glukosa, fruktosa, dan asam amino. Yang keempat ada reabsorbasi air. Yang kelima ada reabsorpsi urea. Yang keenam ada reabsorpsi ion organik. C. Mekanisme sekresi tubular adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dan kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubulur untuk dikeluarkan dalam urin. Konsep clearance. Ginjal berfungsi untuk membersihkan plasma darah dari zat-zat buangan seperti urea dan muatan nitrogen dan protein lain yang terbentuk sebagai hasil proses metabolik. Jika plasma tersaring saat melalui glomerulus dan bergerak melewati tubulus nefron, plasma akan menjadi bersih dari zat-zat yang tidak terabsorpsi ulang atau hanya sebagian terabsorpsi ulang. B. Plasma clearance dinyatakan dalam mili per menit adalah volume darah per menit yang telah bersih dari zat volume ini dapat dihitung memakai rumus berikut. Laju eksperimen urina dan konsentrasi plasma. Itu yang pertama contoh plasma clearance terhadap urea. Kedua, dengan demikian hanya separuh lebih sedikit urea yang difiltrasi melalui glomerulus dalam setiap aliran yang sangat diekskresi dalam urin. Konsentrasi urin dan mekanisme pengenceran. A. Volume urin. Volume urin yang dihasilkan setiap hari bervariasi dari 600 ml sampai 2500 ml lebih. B. Pengaturan volume urin. Produksi urin kental yang sedikit atau urin encer yang lebih banyak diatur melalui mekanisme hormone dan mekanisme perkonsentrasian urin ginjal. Pertama ada mekanisme hormone. A. Etitudiuretik hormone ADH meningkatkan permeabilitas tubulus cortotus distal dan tubulus mengumpul terhadap air sehingga mengakibatkan terjadinya reabsorpsi dan volume urin yang sedikit. Kedua ada stimulus pada sekresi ADH.
Yang pertama ada osmatik, yang B aldosteron. Kedua ada sistem arus bolak-balik dan ansa Henle dan faksa rekta. C. Sistem arus bolak-balik ganda dalam ansa Henle. Yang ketiga ada daur ulang meduralisis terhadap urea. Yang D itu ada mekanisme pertukaran arus bolak-balik. Yang kedua ada ekskresi urin kental, yang F itu ada ekskresi urin encer. Wah, udah selesai nih teman-teman. Terima kasih ya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang. See you. Bye-bye.